Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Ilmu Komunikasi. Saya Nisrina selaku host seputar Muktamar. Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi yang ada di Muhammadiyah. Selain momen regenerasi, Muktamar juga merupakan salah satu ajang untuk silaturahmi dan juga kolaborasi warga persyarikatan se-Indonesia bahkan dunia. Muktamar pada awalnya dijadwalkan 2 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 1 hingga 5 Juli 2020 di Solo. Namun, akibat imbas corona, PP Muhammadiyah memutuskan untuk mengundurnya hingga tahun ini. Muktamar tahun ini merupakan muktamar yang ke-48 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 November tahun 2022 mendatang di Surakarta, Jawa Tengah, yang akan menempati beberapa venue di sini. Yang pertama ada di The Colomadu, kemudian ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian Edutorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UMS, dan juga yang terakhir ada Stadion Manahan. Muktamar tahun ini akan mendatangkan ribuan bahkan jutaan tamu undangan. Kira-kira bagaimana sih persiapan dari panitia dalam menyambut tamu undangan tersebut? Telah hadir di studio ini yaitu Mas Indra Bangsawan selaku staf Humas dan Layanan Umum. Selamat datang Mas di Studio Ilkom. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kemudian juga telah kami datangkan di sini Pak Mujazin selaku koordinator bidang 3 pemondokan dari Muktamar. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Sehat juga Pak? Sehat, alhamdulillah. Di tengah ini ya kondisi yang suasananya kurang bersahabat itu. Betul saya. Mungkin juga Mas Indra dan Pak Mujazin ini lagi sibuk-sibuknya ya persiapan Muktamar. Terus jaga kesehatan sama-sama. Semoga semuanya kita sehat semuanya. Amin. Karena kurang sebulan lagi ya ini, kurang sebulan lagi. Udah Amin 19 Oke, 19 hari ya. Semoga selalu sehat selalu. Amin ya. Supaya bisa maksimal ya nanti di Muktamar. Sehat. Kemudian nih untuk mungkin dari untuk Mas Indra dulu. Oh iya. Kira-kira kalau dari panitia penerimaan ini persiapannya udah berapa lama ini untuk Muktamar? Ya, terima kasih. Sebenarnya persiapan itu sudah dari tahun 2019. Jadi saya masih ingat betul ketika dulu launching logo dan juga launching kepanitiaan di bulan September tahun 2019, itu suasana betul-betul sangat meriah. Kemudian hingga kita mempersiapkan sampai dengan ada wabah maupun musibah besar yang melanda dunia ini, sehingga checking air kita sudah hampir 80% di bulan Maret itu tiba-tiba semua di stop. Sehingga jadwal kita yang tinggal 3 bulan ya, menuju bulan Juni saat itu, atau enggak bulan Juli tahun 2020, akhirnya kita undur hingga 2 tahun. Dan alhamdulillah pelaksanaan kita ada baiknya. Kenapa? Semua bisa makin memaksimalkan potensi yang ada di setiap sektor. Sehingga hari ini kita tetap melakukan hal-hal yang sifatnya masif, terutama untuk menutup segala celah yang kemudian bisa menjadi hal-hal yang mengganggu selama proses pelaksanaan muktamar nanti. Untuk pelaksanaannya hingga tahun ini, ya kita harus optimal, ya kita harus optimis bisa 100%. Amin. Gitu. Semoga benar-benar terlaksana ya. Betul sekali. Karena persiapannya kan tambah lama juga bisa mengevaluasi hal-hal yang perlu dievaluasi. Kalau untuk pemondokan ini bagaimana Pak Mujazin? Ya, alhamdulillah. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Indra Bangsawan, bahwasanya pemondokan juga hampir ready ya, sehingga booking hotel, survei hotel, bahkan sampai DP hotel mana yang akan ditempati dari untuk peserta muktamar untuk Muhammadiyah maupun Aisyah itu waktu itu sudah clear. Sehingga memang saya betul ingat. Kenapa itu? Karena juga itu menyangkut pada waktu itu jenjang karir pendidikan saya waktu itu. Ya, waktu itu harusnya saya S3, ujian itu tanggal 16 Maret ya. Akhirnya ada pandemi sehingga tidak jadi semuanya. Maka secara umum persiapan dari pemondokan itu insya Allah sampai saat ini itu sudah 90%. Ya, hotel sudah fix, ada sekitar 30-an hotel ya, itu untuk peserta baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Insya Allah ya, insya Allah
tidak mengecewakan, ya insya Allah tidak mengecewakan. Datang ke sini gembira, gitu ya, datang ke sini gembira. Pelayanan kami dari pemondokan, insya Allah bahkan ada istilah zero error. Zero error. Gak ada kesalahan. Iya, gak ada kesalahan. Kenapa dikatakan begitu? Karena barangkali melihat atau mengalami waktu yang tahun 2019 gitu ya, mengundang ada acara wayangan ya waktu itu mengundang juga dari warga Muhammadiyah. Agak waktu itu ya barangkali ada yang perlu dievaluasi, sehingga memang betul ini dari tim pemondokan solid, pimpinan menyampaikan ada slogan tagline-nya itu zero error untuk motivasi teman-teman gitu ya. Ayo mereka datang udah jauh-jauh dari Sumatera, dari bahkan ada yang dari luar negeri, khususnya yang peserta muktamar ini, jangan sampai mereka datang ke tempat venue itu moodnya hilang hanya karena pemondokannya itu apa namanya apa kuncinya nggak sedia dan lain sebagainya. Insya Allah sampai saat ini kita ready, Mbak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena emang pemondokan itu penting gitu ya untuk istirahat ya. Untuk menjaga kesehatan juga dari tamu undangan gitu. Kalau untuk panitia penerimaan nih Mas Indra gitu, progresnya udah sampai mana nih persiapannya mungkin? Sama persentasenya? Persentase harus optimis sampai dengan hari H itu harus 100. Tapi kita menargetkan 100 sebelum hari H. Oh, iya. Ini sudah H-19. Apa parameternya? Nah, parameternya ini juga kita harus tahu bahwa di dalam kepanitiaan ini pengurusnya kan ada banyak ya, ada sekitar 300-an. Itu kemudian dibagi menjadi 5 bidang, yang di mana setiap bidang itu punya tanggung jawab yang amat besar. Contohnya misal di bidang 1 itu adalah full mengakomodasi teknologi dalam pelaksanaan kegiatan. Di situ ada IT registrasi, persidangan, dan pemilihan. Mengapa dikhususkan menjadi bidang tersendiri? Karena kita mencoba untuk mensinergikan antara kemajuan zaman ini dengan pelaksanaan muktamar tiap tahunnya. Oleh karena itu kita memberikan concern agar seluruh pelaksanaan muktamar, terutama pelaksanaan persidangannya itu full by teknologi. Kemudian tidak kalah pentingnya bidang-bidang yang lain. Dari bidang 2 misal, ini akan mengakomodir berkaitan dengan kerelawanan. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa untuk menyambut kemudian mengakomodasi seluruh musyawirin ataupun seluruh persyarikatan warga kita di Indonesia itu tidak cukup 300. Ya. Kita butuh ribuan bahkan puluhan ribu. Oleh karena itu kita memberikan space khusus di bidang 2 ini adalah kerelawanan, yang dimana di situ memiliki visi agar dapat memantau seluruh kegiatan dengan konsep Go Green atau muktamar bersih. Ini adalah ide besar dari seksi-seksi yang ada di sana, seksi kerelawanan khususnya. Kemudian ada juga seksi yang berkaitan dengan SWO dan SWP di bidang 2 itu. Lebih ke registrasi manual. Karena kita tahu bahwa surat tetap harus yang asli itu dibawa. Ini juga harus kemudian dihandle oleh sekretariat sendiri. Kemudian ada bidang 3. Nah, 3 ini merupakan bagian dari bidangnya Bapak Jazir. Karena di situ mengakomodasi berkaitan dengan penginapannya. Kemudian juga ada transportasi. Kemudian ada konsumsi. Khusus transportasi itu sendiri, kita sudah mengupayakan ada 100 armada untuk mengakomodir dari sekian ribu muktamirin itu. Kemudian untuk konsumsi, wah jangan ditanya. Ini kalau bicara kos ya paling gede ya Pak. Iya, semua segala urusan dapur. Benar sekali, karena seluruh kebutuhan untuk logistik kan harus dipenuhi. Ya, kalau tanpa logistik logika tidak akan berjalan. Maka konsumsi betul-betul memiliki konsep sebagai kuncinya di situ. Kemudian ada bidang 4. Nah, bidang 4 ini lebih fokus kepada penyiaran ya, syiar, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan event. Contohnya berkaitan dengan syiar. Beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan tablik akbar, kemudian mengadakan event-event untuk penunjang, dan sebentar lagi nih kita akan mengadakan yang namanya Muktamar Talk. Kemudian ada Malam Mangi Bagio. Itu merupakan ikhtiar kita untuk mensyiarkan sesuai dengan klasemen umur. Tablik akbar pasti concernnya ke bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kemudian untuk Muktamar Talk kita menghadirkan Najwa Shihab. Persentase dari sekian pendaftar itu adalah milenial.
Artinya semua mahasiswa dari rentan 19 sampai 25 tahun itu sangat tertarik untuk hadir. Kemudian ada Malam Wangi Bagio, itu merupakan bagian dari kegiatan kita menyambut peserta Muktamirin, udah jauh-jauh hari datang. Malamnya kita ngasih welcome drinks atau sambutan hangat dengan bentuk kegiatan malam ta'aruf. Kalau bahasa Solonya itu Malam Wangi Bagio. Baru kemudian ada seksi pembukaan. Ini pembukaan merupakan bagian yang sangat amat penting karena merupakan akan disorot ya. Muktamar itu akan dilihat dari dua hal. Sukses pembukaannya dan kemudian sukses persidangannya. Dalam arti hasilnya jelas. Kalau di pembukaan itu pasti akan dilihat sukses dalam pelaksanaannya. Kemudian ada bidang kelima, ini lebih kepada pedoman atau yang memandu kita. Ada pedoman hidup Islami, kemudian kesehatan sangat penting untuk menjamin prokes. Kemudian terakhir ini ada seksi bazar, sponsorship, dan media. Itu bidang 6. Kalau tidak ada media, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau tidak ada sponsor, tidak bisa menunjang yang lain, pun begitu dengan bazar yang akan mengakomodir semua kegiatan peserta. Khususnya untuk hal-hal yang berbau, UKM dan lain-lain. Ya. Baik, jadi itu kurang lebih penjelasan gitu bidang-bidang yang ada di Muktamar gitu. Betul, mungkin saya kita akan bahas lebih dalam tentang panitia penerimaan dan juga pemondokan ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Lalu ku putuskan untuk mencapai tujuan. Takkan pernah ku ragu untuk terus maju, karena langkah ini akan menembus dunia. Bergerak, melangkah, berlari demi sebuah mimpi. Doa dan restu orang tua selalu mengiringi. Lakukanlah, buktikan dengan ketulusan, berwawasan tinggi, itu tujuan kami. Ilmu komunikasi, Kembali lagi di seputar Muktamar. Baik, akan kita lanjutkan ya diskusi kita ini perihal panitia penerimaan dan juga pemondokan gitu. Mungkin bisa dari Mas Indra dulu. Tugas utama dari panitia penerima itu apa sih, Mas Indra? Oke, tugas utama dari panitia penerima ya. Wah, Ya, baik. tugas utamanya yang jelas kita punya tagline. Betul? Dari awal di tahun 2019 sampai dengan hari ini kalau masih pada ingat, memang saya tetap ingatkan dan saling mengingatkan. Ada 5 sukses yang harus dicapai dalam muktamar ini. Yang pertama itu adalah sukses pembukaan. Kedua itu adalah sukses syiar. Kemudian ketiga sukses persidangan.
yang keempat itu sukses pelayanan alur peserta, dan yang kelima terakhir sukses penggembira. Ini adalah manifestasi dari ide besar dari panitia muktamar, khususnya panitia penerima, bahwa muktamar kali ini secara filosofis itu memiliki tema, yaitu mencerahkan dan bangkit dengan nilai budaya dalam bingkai Islam yang berkemajuan. Nah, kemudian penjabarannya adalah indikatornya harus sukses 5 tadi. Mengapa? Karena kalau kita tidak punya landasan filosofis, ide, gagasan, kita tidak akan mampu menarget ataupun tidak mampu mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, pelaksanaan muktamar setahun ini yang ke-48 akan menjadi pembeda dengan muktamar-muktamar sebelumnya, akan dilihat dari 5 hal tadi. Dan ini yang akan kita targetkan, dan ini yang akan kita capai. Alhamdulillah, sampai dengan H-19 ini, beberapa sukses itu sudah nampak 100%. Tinggal kita maksimalkan sampai dengan tanggal 20 hingga sesi penutupan muktamar. Begitu. Oke, baik. Kemudian untuk tugas utama dari pemondokan, bagaimana Pak Mujadil? Oke, terima kasih. Jadi tugas utama daripada pemondokan adalah menjamin fasilitas yang nyaman untuk para muktamirin, ya, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Termasuk di situ adalah bagaimana kita kolaborasi dengan pihak luar, khususnya pihak-pihak hotel yang ada di sekitar Solo. Itu sangat berkepentingan, khususnya wilayah Solo, yang dengan itu pasti otomatis ekonomi akan meningkat. Sehingga muktamar ini selain siarnya yang begitu besar, insya Allah akan membawa dampak keberkahan dari segi ekonomi. Dan itu kenapa tidak hanya warga Muhammadiyah saja yang bahagia itu ya, tapi juga semua warga Solo insya Allah akan mendapatkan cipratan berkah daripada acara muktamar ini. Untuk begitu. Jadi semakin semangat tim kami solid untuk menyediakan layanan pemondokan. Baik itu pemondokan khusus untuk para peserta yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ada 30-an hotel, kemudian untuk para talent yang alhamdulillah sudah ke-plotting di sekitar sekolah-sekolah sekitar Manahan, ada sekitar 11 tempat, ada SMK 2, SMK 4, 5, 7, bahkan ini semangat dari pimpinan Muhammadiyah, wujud daripada Muhammadiyah adalah moderasi Islam wasatiyah. Ini ada kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang insya Allah itu sekolah-sekolah non itu insya Allah akan membantu kita gitu, untuk terselenggaranya muktamar ini, khususnya di bidang pemondokan. Para peserta ini bisa datang ke tempat pembukaan itu dengan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah tugas utama pemondokan adalah memberikan pelayanan untuk para penggembira. Nah, penggembira ini jumlahnya banyak, ya, dari Sumatera itu dari bulan November awal itu sudah pada datang. Nah, itu pasti butuh kolaborasi yang intens gitu ya, untuk siapa yang jaga dan sebagainya, kepelatihannya gimana. Yang penting dari para peserta ini, talent atau volunteer yang kita miliki ini senyum, sapa, salam. 3S ya Pak? 3S itu penting. Jangan sampai ada peserta yang dari luar Jawa datang ke sini itu di hadapan para volunteer, di hadapan kita itu kelihatannya nggak senang dengan penyambutan kita. Pengalaman dari para muktamin ketika datang ke tempat yang lain itu alhamdulillah itu bagus sekali. Nah, ini ini menjadi ujian buat kita, Solo menjadi orang-orang yang lembut, ramah nih. Mari kita sukseskan ini bersama ya, dengan slogan 3S tadi. Terima kasih. Yang baik, berarti muktamar ini punya visi misi yang besar gitu ya, dengan kolaborasi yang luar biasa gitu. Mungkin untuk panitia penerimaan nih Mas Indra, ada berapa subpanitia sih di bawah panitia penerimaan nih? Ya, saya dengar tuh LO-nya ada banyak banget gitu ya, LO-nya gitu. Jadi betul sekali. Fokus pelayanan utama itu tadi ada sukses pelayanan muktamar ya. Nah, itu mengakomodir dari yang disebut dengan sebuah sistem baru yang disebut dengan Satuan Layanan Muktamar atau Salamu. Kemudian ada Satuan Pengamanan Muktamar yang kita sebut dengan Sapamu.
Jadi mengapa sukses alur pelayanan itu menjadi concern? Ya karena kita ingin memberikan benchmark. Kita kasih ada hal yang baru dari muktamar ini yang kita inginkan bisa diteruskan ke muktamar-muktamar selanjutnya. Kemudian berapa sih jumlah subseksi kemudian nah, kalau saya hitung ya, karena kalau hitung-hitung saya nggak bisa. Saya hanya bisa menjabarkan. Di bidang satu saja itu tadi ya, sampai sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ada 3. Ada IT persidangan, IT pemilihan, dan IT registrasi. Kemudian di bidang 2 itu ada 2, khusus untuk data akomodasi dan juga SCP SPO, kemudian ada kerelawanan. Kemudian bidang 3 itu fokusnya untuk seksi transportasi, kemudian pemondokan, dan juga konsumsi. Kemudian bidang 4 itu ada 5, agak gemuk yang ini, karena dia lebih ke event. Ada pembukaan, kemudian ada seksi syiar, kemudian ada seksi perlengkapan, kemudian ada seksi keamanan, dan juga seksi protokoler. Dan yang kelima, ini fokus kepada guidance dan juga pelindung. Ada seksi kesehatan, kemudian ada seksi PHI, pengantar pedoman hidup Islami, dan juga seksi yang sudah terlaksana seminar pramuktamar. Ya, jadi ada seminar-seminar sebelumnya. Dan yang terakhir ada 3 seksi di bidang 6. Yaitu ada media, bazar, dan sponsorship. Itu secara keseluruhan anatomi atau struktur atau bagan daripada seksi panitia penerima di Muktamar 48. Totalnya berapa tadi? Waduh, ada banyak banget. Saya juga lost count gitu ya. Nggak begitu. Emang luar biasa ya untuk kepanitiaan strukturalnya ya. Yes. Sangat padat ya. Benar sekali. Padat. Kemudian untuk bagaimana nih sistem penerimaan nih dari tamu undangan yang ribuan ini, 5.000 ya kalau tidak salah. Oh iya. Iya itu. Bagaimana itu sistemnya melalui registrasi dan verifikasinya mungkin? Leading sektornya yang akan menjadi guide untuk alur pelayanan ini adalah Satuan Layanan Muktamar. Salamu itu sudah membuat alur flow bagaimana penyambutan sampai dengan akhir atau pulang. Yang jelas di dalam untuk memverifikasi peserta perlu dicatat peserta Muktamirin Muhammadiyah itu ada 2.719. Kemudian Muktamirin Aisyahnya ada 1974. Nah, beliau-beliau ini akan di-handle oleh Salam. Mulai dari awal datang untuk cek registrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah registrasi komplit, masuk ke cek persyaratan. Apakah ada yang tidak memiliki booster atau tidak bisa booster dengan catatan ada recommended dari dokter terkait. Karena punya comorbid misalnya. Ini semua akan dicek oleh Salamu untuk bagian cek persyaratan. Kemudian ada cek keuangan. Karena ini juga penting, karena setiap utusan itu kan harus membayar iuran wajib organisasi dan iuran wajib individu. Itu juga akan dicek di bagian keuangan. Kemudian apabila ada masalah, kita ke tes step keempat, ada arbitrase. Arbitrase fokus untuk menyelesaikan apabila ada temuan nih di 3 checking sebelumnya. Baru kemudian ini selesai lolos, kita serahkan ke Pak Mujazi, dibawa ke penginapan dan mengikuti seluruh serangkaian muktamar. Begitu. Baik. Ini untuk segmen selanjutnya kita akan bahas tentang pemondokan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, kembali lagi di seputar muktamar. Tadi setelah berbincang nih tentang panitia penerimaan itu yang setelah melalui proses panjang dari Salamu, kemudian langsung sampai pemondokan, mungkin langsung ke Pak Mujazin nih, Pak. Bagaimana Pak fasilitas yang disediakan oleh pemondokan untuk muktamar? Terima kasih. Jadi insya Allah pemondokan dari para muktamirin yang akan datang ini dari berbagai wilayah yang sudah masuk ke kita dan semuanya sudah masuk, itu insya Allah sudah keplot ya dari 37 hotel tersebut. Insya Allah sudah keplot semuanya. Fasilitas, alhamdulillah itu kan fasilitas hotel standar ya. Semuanya pasti ya nyaman ya. Dari breakfastnya gitu ya dan lain sebagainya insya Allah sudah nyaman. Kemudian untuk fasilitas untuk para penggembira dan talent, ini yang masih dalam penyiapan gitu ya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan semoga semuanya ya untuk para talent ini tetap mendapatkan tempat yang didukung dengan fasilitas yang nyaman, dan itu komitmen kami. Karena kalau talentnya tidurnya nggak nyenyak, bagaimana mereka bisa nyanyi dan dengan lain sebagainya, kan moodnya hilang karena nggak bisa tidur. Ya, khususnya tadi disampaikan kan tidur itu sangat penting. Tidur nggak bisa nyenyak karena banyak nyamuk, tentu kan penampilan besok itu nggak bisa. Sehingga kita bisa memastikan yang paling kecil saja supaya mereka tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak, toiletnya cukup. Kalau yang ada di hotel insya Allah aman. Tapi yang paling ini adalah bagaimana talent yang akan tampil. Mereka sangat menentukan dari 3.000. Dan mereka itu latihannya kan sudah dari bulan-bulan Oktober ini. Sehingga masih panjang ya, sehingga mereka perlu memang vitamin plus ya. Sehingga mereka sampai hari H tetap sehat. Dan komitmen kami fasilitas toilet itu kita usahakan betul ya. Apa yang perlu kita siapkan di sekitar manahan, masjid mana aja yang bisa dipakai untuk para talent itu, dan banyak gitu ya. Saya kira harapannya semoga dari muktamar ini Muhammadiyah itu mencerahkan, menggembirakan, muktamar menggembirakan. Insya Allah kami dari bagian pemondokan solid, semoga zero error ya, insya Allah doa. Insya Allah bisa terlaksana. Baik, kemudian nih untuk harapannya dari Mas Indra itu untuk keberlangsungan muktamar tahun ini bagaimana Mas? Iya betul. Harapannya semua bisa solid. Semua harus menyingkirkan ego pribadi masing-masing, terutama kepada seluruh panitia. Ini apresiasi yang besar. Jadi semua itu adalah gabungan dari segala elemen, dari PDM maupun PDA Solo Raya, kemudian dari Bapak Ibu dosen di UMS, bahkan mahasiswa-mahasiswa juga kita ikut libatkan menjadi bagian daripada kepanitiaan ini. Sehingga dalam struktur panitia ini kita butuh kesolidan. Mari kita upayakan, optimalkan agar tetap fokus hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam, untuk menutupi seluruh celah yang masih kurang, sehingga dalam pelaksanaan muktamar sehingga akhir nanti penutupan semua dapat berjalan dengan lancar. Harapan kita semua tetap solid dan selalu ya ingat bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata tadi ya demi menjunjung tinggi nilai Islam ya, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Baik. Kemudian nih pertanyaan terakhir mungkin ini ya untuk Pak Mujazin dan juga Mas Indra gitu, langkah apa sih yang dilakukan untuk mengatur ribuan bahkan jutaan tamu undangan nih agar sesuai dengan protokol atau prosedur yang telah ditetapkan? Iya, dari saya dulu? Iya, dari Mas Indra dulu boleh. Yang jelas untuk mengatur alur masuk jutaan orang ini kita sudah membagi tupoksi masing-masing bidang seksi tadi. Contoh untuk di transportasi ya, mereka sudah berkoordinasi dengan Forkompimda dan Pemkot sekitar Solo Raya, bahkan sampai dengan Pemkot Jawa Tengah untuk menjamin alur lalu lintas itu bisa kita rekayasa sehingga tidak menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Itu yang penting. Jadi jauh hari kita bekerjasama dengan Forkompimda yang terkait. Kemudian berkaitan dengan penyambutan
jutaan orang itu yang datang dari bandara ada, dari pelabuhan ada, dari menggunakan kendaraan darat ada, kita telah memberikan semacam syiar terlebih dahulu bahwa titik-titik di mana akan ada pelayanan di sekitar Solo ini, terutama di bandara, terminal, dan lain-lain, dan juga di stasiun, itu telah kita sampaikan sehingga ketika mereka hadir di Solo, itu akan langsung tercium aroma muktamar. Jadi kita telah memberikan space khusus untuk seksi pengembira di bagian ini. Kemudian kita juga memberikan kesempatan ke seksi konsumsi tadi untuk kemudian mengakomodir agar kebutuhan logistik khusus pengembira juga itu akan terpenuhi. Kita tidak mungkin kemudian tamu itu dibiarkan begitu saja. Meskipun tamu yang wajib adalah muktamir ini, tapi kan pengembira adalah di balik yang wajib itu. Tetap kita optimalkan juga pelayanannya. Dan terakhir adalah kesehatan. Mengapa ini penting? Karena kesehatan adalah kunci agar prokes itu tetap ditegakkan. Lebih dari 60 rumah sakit Muhammadiyah Asia Jawa Tengah adalah mitra untuk menjamin pelayanan kesehatan ini ada. Kemudian sekitar 250 relawan medis itu setelah dikerahkan di semua venue, baik di Colomadu, Auditorium, kemudian Siti Walidah di UMS, kemudian di Stadion Manahan. Kita komit bahwa semua seksi akan optimal mungkin menjalankan tupoksinya. Oke, bagaimana dengan Pak Mujazin nih Pak langkahnya untuk agar sesuai prosedur yang telah ditetapkan Pak? Oke. Langkahnya adalah menjamin keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Ya, keamanan siapa yang tinggal di hotel tersebut itu harus jelas diyakinkan oleh volunteer yang sudah kita siapkan. Tidak boleh orang masuk ke penginapan talent dari orang-orang yang bukan anggota talent. Jadi keamanan, kebersihan juga sangat penting. Visi daripada muktamar ini tagline-nya adalah muktamar bersih. Sehingga semua volunteer walaupun terlibat khususnya hanya di bidang pemondokan, tapi mari tentu tidak bisa itu hanya mengandalkan si kebersihan atau itu, tapi semuanya terlibat. Volunteer pemondokan juga mengawasi tentang kebersihan yang ada di setiap pemondokannya masing-masing. Jangan sampai sekolah negeri yang sudah membantu kita itu ditinggal, malah yang tinggal adalah kotorannya, sehingga yang dibicarakannya adalah kotorannya. Sehingga iya an-nadhafatu minal iman. Itu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka mari kita tunjukkan toh hidayah itu bisa datang dari mana saja. Dengan menunjukkan kebersihan saja itu insya Allah itu sudah menjadi berkah tersendiri bahwa Muhammadiyah itu adalah bersih, Islam itu bersih. Terima kasih. Baik, udah gak terasa ya ternyata ini sudah masuk ke segmen terakhir, ini segmen terakhir kita. Terima kasih pada Mas Afif dan juga Pak Mujazin ya yang telah menyempatkan waktunya ini untuk diskusi bersama tentang persiapan muktamar. Terima kasih juga kepada pemirsa telah menyaksikan seputar muktamar dari Studio Ilmu Komunikasi. Saya Nisrina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.